namaku Elisa. Sore ini, entah dorongan apa yang membawaku kembali menginjakkan kaki di pelataran SMA Dokona 2. Sekolah ini menyimpan sejuta kenangan masa remaja, tawa, canda, dan sebuah rahasia gelap yang selama ini kami kubur dalam-dalam. Angin sore berhembus pelan, menerbangkan beberapa helai daun kering yang jatuh tepat di ujung sepatuku. Aku merapikan ujung hijab mustard yang kukenakan, mencoba menutupi rasa gelisah yang tiba-tiba merayap di dada. Dulu, kami selalu dilarang berada di area sekolah setelah matahari terbenam. Ada mitos tentang sosok wanita yang menempati lorong lantai 3. Kuntilanak, begitu mereka menyebutnya. Saat itu, aku hanya menganggapnya sebagai lelucon usang untuk menakuti siswa baru. Namun kini, di usiaku yang menginjak 20 tahun, berdiri di depan gerbang berkarat ini, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada hawa dingin yang tak wajar, seolah gedung tua ini sedang bernapas dan mengawasiku. Langkah pertamaku melewati gerbang seakan membuka pintu menuju dimensi lain. Dimensi di mana masa lalu belum selesai menyampaikan pesannya. Lorong utama sekolah ini dulunya selalu bising oleh langkah kaki ratusan siswa yang bergegas menuju kelas. Kini, yang tersisa hanyalah kesunyian yang mencekam. Suara hak sepatuku beradu dengan lantai ubin yang mulai retak, menggema memantul di antara dinding-dinding yang catnya mulai mengelupas. Aku berjalan perlahan, merasakan bulu kuduku mulai meremang. Sinar matahari senja menyusup dari celah-celah ventilasi, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang tampak seperti jari-jari kurus yang berusaha menggapai kakiku. Aku menatap lurus ke depan, ke arah tangga menuju lantai 2. Disitulah letak kelasku dulu. Tanganku tanpa sadar mencengkeram erat tali tas selempangku. Hawa di dalam gedung ini terasa jauh lebih dingin dibandingkan di luar tadi. Rasanya seperti ada lapisan es tipis yang menyelimuti udara. Keheningan ini tidak menenangkan, melainkan sangat mengintimidasi. Sesekali, aku merasa mendengar suara gesekan langkah kaki yang sangat pelan, mengikuti irama langkahku dari kejauhan. Namun setiap kali aku menoleh, lorong di belakangku selalu kosong melompong. Hanya debu yang menari di udara. Langkahku terhenti tepat di depan papan pengumuman usang yang terletak di persimpangan lorong. Kaca penutupnya sudah retak dan diselimuti debu tebal. Mataku terpaku pada sebuah kliping koran tua yang ujungnya sudah menguning dan keriting. Kliping itu masih tertempel dengan sisa-sisa selotip yang mengering. Beritanya tentang hilangnya seorang siswi secara misterius 5 tahun yang lalu. Siswi yang menjadi rumor utama dari mitos kuntilanak di SMA Dokona 2. Aku menyeka kaca berdebu itu dengan lengan bajuku, mencoba membaca teks yang mulai pudar. Hatiku mencelos saat melihat foto hitam putih di sana. Gadis itu, aku mengingatnya. Dia adalah kakak kelas yang sering duduk menyendiri di perpustakaan. Tiba-tiba, lampu bohlam di atas papan pengumuman berkedip-redup. Bersamaan dengan itu, hembusan angin dingin yang membawa aroma melati kering menyapu wajahku. Aroma yang sangat pekat, manis namun menyengat hingga membuatku mual. Jantungku mulai berdebar lebih kencang. Mitos itu bukan sekadar cerita isapan jempol. Ada sesuatu yang nyata di sini, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan, atau mungkin sesuatu yang sedang menungguku. Aku melanjutkan langkah menuju laboratorium biologi di ujung lorong lantai 2. Dulu ruangan ini sering dihindari oleh para siswa karena posisinya yang terpencil dan kurangnya penerangan. Pintunya yang terbuat dari kayu jati tebal sedikit terbuka, mengeluarkan suara decitan pelan saat tertiup angin dari jendela yang pecah. Aku berdiri di ambang pintu, ragu untuk melangkah masuk. Kegelapan di dalam ruangan itu terasa sangat pekat, seolah menyedot semua cahaya yang mencoba masuk. Tepat saat aku memantapkan hati untuk mendorong pintu lebih lebar, telingaku menangkap sebuah suara. Suara itu sangat pelan, lirih, namun cukup jelas untuk membuat darahku berdesir. Sebuah tawa kecil. Hihihi. Tawa seorang perempuan. Suara itu tidak berasal dari belakang atau sampingku, melainkan bergema dari sudut terjauh di dalam laboratorium yang gelap itu. Nafasku tertahan di tenggorokan. Mataku menyipit, berusaha menembus kegelapan, mencari sosok sumber suara tersebut. Tubuhku menegang sempurna. Naluri purbaku meneriakkan peringatan untuk segera berlari menjauh. Namun kakiku terasa terpaku kuat pada lantai. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahanku di sana. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel dari saku dan menyalakan senter. Berkas cahaya putih menembus kegelapan lab biologi, memperlihatkan partikel-partikel debu tebal yang melayang di udara.
Deretan meja praktikum tampak kosong dan terbengkalai. Berbagai alat peraga biologi yang dulu sering kami gunakan kini berdebu, dan beberapa di antaranya sudah rusak. Aku melangkah masuk, merasakan sensasi tidak nyaman seolah ribuan pasang mata sedang mengawasiku dari sudut-sudut ruangan. Di atas meja paling ujung, dekat dengan kerangka anatomi manusia, aku melihat sebuah mikroskop tua yang lensanya pecah. Entah mengapa, ada dorongan kuat untuk mendekatinya. Saat jari-jariku menyentuh permukaan logam mikroskop yang dingin, sekilas bayangan melintas cepat di ekor mataku. Senterku langsung kuarahkan ke arah sana, namun hanya mendapati lemari penyimpanan bahan kimia yang pintunya setengah terbuka. Suhu di ruangan ini turun drastis. Nafasku mulai membentuk uap putih di udara. Tawa lirih itu kembali terdengar, kali ini terasa lebih dekat. Bukan lagi dari sudut ruangan, melainkan dari arah langit-langit tepat di atasku. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisku. Aku menelan ludah dengan susah payah, memaksakan diri untuk tidak melihat ke atas. Di dinding seberang ruangan, terdapat sebuah cermin besar yang dulunya digunakan untuk memastikan kerapian jas lab kami. Cahaya senterku memantul dari permukaannya yang kusam. Saat aku mengarahkan cahaya ke cermin, jantungku seakan berhenti berdetak. Di dalam pantulan itu, tepat di belakangku, berdiri sesosok wanita berbaju putih lusuh. Rambutnya sangat panjang, kusut masai, menutupi sebagian besar wajahnya yang pucat pasi. Dia tidak menapak di lantai, melainkan melayang beberapa sentimeter di udara. Mataku melebar, seluruh tubuhku merinding hebat. Nafasku memburu tak terkendali. Dengan gerakan refleks dan panik, aku membalikkan badan, menyodorkan cahaya senter ke titik di mana sosok itu seharusnya berada. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di belakangku. Hanya udara dingin yang kembali menerpa wajahku. Aku kembali menatap cermin. Sosok itu juga telah lenyap dari pantulan. Namun, sebuah pesan kini tertulis di permukaan cermin yang berembun. Ditulis dengan huruf-huruf bergetar yang seakan ditorehkan oleh jari yang dingin. "Kenapa kamu kembali?" Tanpa berpikir panjang, aku berlari keluar dari laboratorium, menyusuri lorong dengan napas terengah-engah. Tujuanku kini adalah perpustakaan sekolah. Aku tidak tahu mengapa kakiku membawaku ke sana. Namun instingku mengatakan bahwa jawaban atas semua teror ini ada di sana. Pintu perpustakaan tertutup rapat. Kubuka perlahan, menimbulkan bunyi berderit yang mengiris kesunyian. Kondisi di dalam sangat berantakan. Buku-buku berserakan di lantai seolah baru saja terjadi badai. Rak-rak kayu tinggi berdiri tegak seperti barisan prajurit diam yang menjaga rahasia kelam. Udara di sini terasa sangat berat dan menyesakkan dada. Bau kertas tua bercampur dengan aroma melati yang semakin menyengat membuatku mual. Senter ponselku menyorot ke sela-sela rak. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan-bisikan ganjil yang saling bersahutan. Suara itu tidak mengucapkan kata-kata yang jelas, hanya dengungan ritmis yang menyayat hati. "Tolong, sakit." Sesekali suara itu terdengar memohon, diiringi isakan tangis pilu yang bergema memantul di antara ribuan buku. Aku merapatkan pelukanku pada diri sendiri, melangkah hati-hati menghindari buku-buku yang berserakan, mencari sumber dari kepedihan yang menggema itu. Langkahku terhenti di sudut bagian buku-buku sejarah lokal yang usang. Mataku tertuju pada sebuah buku catatan kecil bersampul kulit merah tua yang tergeletak di atas lantai, seolah sengaja dijatuhkan agar aku menemukannya. Aku membungkuk, meraih buku itu dengan tangan yang masih bergetar. Halamannya sudah rapuh dan lembab. Saat aku membukanya, cahaya senterku menyorot tulisan tangan yang rapi, namun dipenuhi coretan frustrasi. Itu adalah buku harian milik siswi yang hilang 5 tahun lalu. Aku mulai membaca paragraf demi paragraf. Ia menuliskan tentang perundungan yang dialaminya, tentang bagaimana ia dikurung di salah satu bilik toilet lantai 3 sepulang sekolah. Tangisannya tidak pernah didengar. Hari demi hari, keputusasaannya memuncak. Kalimat terakhir di halaman itu ditulis dengan tinta merah yang mengering. Mereka tidak akan pernah tenang, karena aku akan selalu ada di lorong ini. Begitu selesai membaca kalimat itu, suara bantingan pintu yang sangat keras bergema dari luar perpustakaan, membuatku tersentak mundur hingga menabrak rak buku di belakangku. Dia tahu aku sudah membaca kisahnya. Tiba-tiba, layar ponselku berkedip tidak wajar. Baterai yang tadinya penuh mendadak terkuras habis, dan layar pun mati total. Senter padam. Kegelapan mutlak seketika menelanku. Aku berada dalam kegelapan yang begitu pekat, hingga aku tidak bisa melihat tanganku sendiri di depan wajah.
Panik mulai menguasai akal sehatku. Dada ini terasa sesak, seolah pasokan oksigen di ruangan ini tiba-tiba ditarik keluar. Tenang, Elisa. Jangan panik. Aku bergumam pada diriku sendiri, meskipun suaraku bergetar hebat. Aku meraba-raba pinggiran rak buku, mencoba mengingat jalan keluar menuju pintu utama perpustakaan. Setiap langkah terasa seperti bertaruh nyawa. Di tengah kegelapan buta ini, indera pendengaranku menjadi sangat tajam. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang bertalu-talu. Lalu, dari arah lorong rak buku di sebelah kiriku, terdengar suara gesekan perlahan. Srek-srek. Suara kain panjang yang terseret di atas lantai berdebu. Sesuatu sedang mendekatiku dalam gelap. Bau melati dan anyir darah perlahan memenuhi udara, membuat lambungku bergejolak hebat. Aku harus keluar dari sini sekarang juga. Cahaya bulan purnama yang pucat akhirnya menembus lewat jendela besar perpustakaan, memberikan sedikit penerangan di ruangan yang mengerikan ini. Aku memanfaatkan momen itu untuk berlari secepat mungkin keluar dari perpustakaan. Keluar ke lorong, aku terus berlari menyusuri koridor lantai 2 tanpa berani menoleh ke belakang. Namun, bayangan-bayangan di sepanjang lorong tampak hidup. Mereka memanjang dan memendek seakan menari mengikuti ritme ketakutanku. Di ujung lorong, tepat di depan tangga menuju lantai 1, sosok itu muncul kembali. Siluet wanita berbaju putih kusam berdiri mematung membelakangiku. Rambut panjangnya yang kusut menjuntai hingga menyentuh lantai. Suasana seketika menjadi membeku. Udara dingin membakar paru-paruku setiap kali aku menarik napas. Tiba-tiba, perlahan-lahan kepalanya mulai menoleh ke belakang. Bunyi kertakan tulang lehernya terdengar jelas dan mengerikan di tengah kesunyian lorong. Aku tidak menunggu sampai wajahnya terlihat. Aku segera berbelok tajam ke arah kanan, berlari mencari tempat persembunyian terdekat. Lorong ini seolah tak berujung, dan tawanya kini menggelegar nyaring. Melengking tinggi menyayat gendang telingaku.